Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita angkut pada kesempatan hari ini adalah strategi pendidikan. Untuk presentasinya, silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi 1 yang berjudul tentang strategis mendidik anak berkarakter di sekolah. Nah, di sini ada 3 macam, yaitu 1. Strategis profil belajar Pancasila atau yang disebut dengan di sini profil Pancasila memiliki 6 keterampilan yang dibangun ke dalam aspek-aspek utama. Antara lainnya, 1. Iman dan takwa, 2. Kemandirian, 3. Berpikir kritis, 4. Kreativitas, 5. Kolaborasi, 6. Menjembatani keberagaman global. Nah, mereka perlu berkembang bersama sehingga pendidik tidak hanya fokus pada satu atau dua. Nah, macam-macam yang kedua itu tentang strategis pendidikan karakter di sekolah. Nah, strategis pembentukan karakter di sekolah dapat dilaksanakan dengan menggunakan strategis 1. Integrasi ke dalam kehidupan sekolah sehari-hari. 2. Kegiatan rutin atau disebut dengan aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten pada setiap saat. Terus materi yang ketiga, strategis pendidikan dalam menumbuhkan karakter jujur pada anak usia dini. Kejujuran merupakan landasan yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Bersikap baik itu sangat-sangat penting. Tanpa kejujuran, kebijakan lainnya akan hilang. Contoh dari kejujuran itu mengakui kesalahannya. Baik, materi yang kedua yaitu membangun kemitraan sekolah dan orang tua dalam pengembangan karakter anak. 1. Kemitraan dalam berpendidikan. Kehidupan manusia tidak luput dengan adanya kemitraan berpendidikan, di mana kemitraan ini mengandung pengertian persahabatan, kerjasama, toleransi, dan saling membantu. Kehidupan produktif semacam ini untuk mencapai tujuan kebahagiaan yang dapat dirasakan dan diterima oleh semua orang. Peran sekolah dalam kehidupan masyarakat adalah peran pendidikan yang mencakup 1. Masyarakat ideologi. Yang kedua, mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial. Pengembangan diri anak ada 3, yaitu fisik, 2 ideologi, 3 moral, sehingga mereka mampu memerangi peran sosial dalam kehidupan masyarakat. Tujuan-tujuan kemitraan sekolah adalah 1. Membantu sekolah untuk melaksanakan tugas. Contoh yaitu kegiatan proses belajar mengajar secara langsung. Kedua, mempercayakan pengalaman belajar yang efektif. 3. Meningkatkan berkembangnya kemandirian, kreativitas, saling toleransi, dan saling keterbukaan antar siswa. 2. Keterlibatan orang tua di sekolah. Keterlibatan orang tua di sekolah ini tentunya sangatlah penting bagi pendidikan. Dapat diidentifikasikan dalam beberapa pola. Contoh, membantu pekerjaan rumah, menghadiri acara sekolah dengan wali, menceritakan keluh kesah belajar, dan memantau perilaku anak di luar sekolah. Keterlibatan orang tua ini juga mempengaruhi indikator keberhasilan pada anak dan kegagalan pada anak, karena orang tua adalah support system pertama bagi anak-anaknya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Kemitraan sekolah dan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama. Karena di dalam keluarga anak dapatkan didikan dan bimbingan. Juga dikatakan lingkungan yang utama karena seorang anak dibesarkan di dalam keluarga. Bagi anak, keluarga merupakan tempat di mana mereka menjadi pribadi diri sendiri. Keluarga itu menentukan pribadi anak. Baik buruknya pribadi anak itu tergantung bagaimana cara kedua orang tuanya itu mendidik. Jika kedua orang tuanya itu terbiasa dengan perilaku yang tidak
beradab, tidak berkarakter, itu juga akan mempengaruhi kepada anaknya, bisa terbawa. Sementara sekolah adalah tempat kedua dalam pendidikan. Sementara sekolah merupakan tempat kedua dalam pembentukan karakter anak di sekolah. Di sekolah anak-anak diajarkan untuk disiplin, bertanggung jawab, berperilaku baik, selalu beribadah dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai seorang guru harus bisa menciptakan suasana yang kondusif bagi pendidikan karakter. Baik, akan salah satu bentuk kemitraan sekolah yang sangat perlu dikembangkan untuk mendidik dan membentuk karakter anak. Sekian strategi komunikasi pelayanan publik melalui program pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan dalam program pemberdayaan keluarga atau Posdaya merupakan salah satu bentuk strategi pemberdayaan untuk meningkatkan pelayanan publik di masyarakat yang melibatkan masyarakat sebagai ujung tombak keberhasilan pelayanan pemerintahan. Posdaya merupakan salah satu program yang dibuat oleh LSM yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Ini sudah dilaksanakan di salah satu desa Situ Gede, Kabupaten Bogor Barat, Kota Bogor, bahwa partisipasi masyarakat memangku kepentingan pemerintah. Posdaya merupakan salah satu program sosialisasi masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya sosialisasi adalah bahwa tidak hanya untuk masyarakat sebagai objek pembangun, tetapi juga masyarakat sebagai objek kontrol pembangunan, berpartisipasi secara kolektif, mengakui masalahnya sendiri, mengakui masalah yang dihadapi. Yang dibutuhkan adalah pendekatan komunikasi yang dapat memotivasi masyarakat. Jadi Posdaya itu juga sangat mempengaruhi. Jadi Posdaya juga merupakan strategi komunikasi pelayanan publik yang juga mempengaruhi pendidikan karakter sebuah anak. Karena di dalam situ sosialisasi, adanya komunikasi, adanya wawasan untuk bagaimana sih mendidik sebuah anak. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang dimana manusia tumbuh dan berkembang di lingkungan rumah. Bahkan semua kebutuhan masa kecil kita itu diterima dari keluarga. Pendidikan juga terutama dari rumah. Setiap orang pastinya akan berjuang untuk mencari nafkah. Bahkan untuk menghidupi kebutuhan keluarganya, apalagi itu tugas sebuah kepala keluarga. Keadaan ini menegaskan bahwa sangat penting, oleh karena itu kehadiran keluarga harus dipersiapkan. Yang dimana dipersiapkan dengan matang, seperti halnya rumah yang nyaman, yang dimana kehangatan pada keluarga, cinta orang tua, beserta kenyamanan lingkungan sekitar. Agar kita merasakan hangatnya keluarga yang baik, proses penyatuan ini tidak mudah. Setiap orang memiliki kemampuan untuk berpikir dan pengalaman seringkali berbeda. Tanpa persiapan yang matang, ketahanan keluarga dapat terganggu dan dapat berujung pada perceraian. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia pada nomor 21 tahun 1964 menyatakan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi dinamika keluarga dengan keuletan, kemampuan fisik, materi, mental untuk hidup mandiri. Tahun 1996 menyatakan bahwa ketahanan keluarga adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang beragam. Terkadang berubah secara dinamis untuk memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga. Sedangkan 1996 menyatakan bahwa konsep ketahanan keluarga adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan dasar manusia secara memadai, seperti pangan, perumahan, kebutuhan air bersih, perawatan, kesehatan, akses pendidikan. Ada pula indikator yang dapat menggambarkan derajat ketahanan keluarga. Yang pertama yaitu memiliki sikap saling melayani,
sebagai tanda kemuliaan. Kedua, pasangan semakin dekat dengan pernikahan yang berkualitas. Dan yang ketiga, beberapa indikator lainnya. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.